Malam itu, kabar tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur datang bagaikan bunyi rem panjang yang tidak selesai-selesai di kepala saya. Keesokan harinya, tersiar kabar tabrakan itu memakan korban. 15 perempuan meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Para korban bukan angka dalam berita. Mereka adalah ibu, anak, kakak, teman kerja, juga penumpang yang mungkin hanya ingin sampai ke tujuan, pulang ke rumah dengan selamat. Tetapi seperti biasa, ketika rasa duka cita belum reda, lini masa sudah berubah menjadi ruang sidang terbuka. Ada yang mengucapkan bela sungkawa dengan tulus, ada yang mencari kabar keluarga atau karyawannya, ada juga yang mulai menyusun teori kecelakaan, dan ada yang membantah dengan teori yang lain. Ada pula yang mulai mencari kambing hitam, menyisik siapa yang salah. Juga ada yang tiba-tiba menjadi pakar transportasi, pakar keselamatan kereta, pakar sinyal, pakar kebijakan publik, bahkan pakar pembaca takdir. Di tengah semua suara yang bising itu, kita bertanya-tanya, bagaimana sebetulnya cara membedakan suara yang layak didengar dari sekedar suara yang terdengar paling keras, paling emosional, dan paling cocok dengan prasangka kita. Kita bahas setelah ini. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dulu. Teman-teman, saya ingin memulai dengan sebuah pengakuan yang mungkin tidak terlalu nyaman. Setiap kali terjadi tragedi besar, kita sering merasa punya kewajiban untuk segera memahami. Seolah-olah duka harus cepat diberi penjelasan. Seolah-olah kesedihan baru sah kalau sudah ada kambing hitamnya. Seolah-olah korban baru benar-benar dihormati kalau kita sudah menemukan siapa yang paling pantas dimarahi. Padahal kadang pada jam-jam pertama setelah peristiwa, yang paling kita butuhkan bukan teori. Yang paling kita butuhkan adalah jeda. Diam sebentar, memberi ruang kepada fakta untuk muncul, memberi kesempatan kepada petugas untuk bekerja mengevakuasi para korban, untuk memberi hormat kepada keluarga yang mungkin belum selesai menerima kabar paling buruk dalam hidup mereka. Sayangnya teman-teman, warganet dan lini masa jarang punya kesabaran semacam itu. Lini masa bekerja seperti mesin penggiling. Ia meminta reaksi, meminta komentar, meminta kemarahan, bahkan meminta kesimpulan datang segera. Dan kita, manusia yang rapuh ini, tapi sok tangguh ini juga, sering menurut begitu saja. Ketika tragedi tabrakan kereta di Bekasi Timur terjadi, kita melihat pola yang nyaris selalu berulang. Ada orang yang mengunggah ucapan duka cita. Ada orang yang menyebar foto-foto di lokasi kejadian. Ada potongan-potongan video. Ada kesaksian penumpang. Ada komentar dari akun yang mengaku tahu prosedur. Ada pernyataan dari orang-orang yang pernah bekerja di bidang perkeretaapian. Ada pula akun yang tidak jelas latar belakangnya, tetapi bicara dengan gaya yang sangat yakin, sangat rapi, dan sangat menusuk. Lalu sebagian warganet percaya, sebagian media mengutip. Sebagian tokoh ikut menyebarkan. Kemudian debat mulai hidup seperti api kecil yang menemukan bensin. Pertanyaannya adalah kenapa kita begitu mudah percaya pada semua yang berseliweran di lini masa? Nah, untuk menjawab itu, saya ingin memakai teori tua dari filsuf Yunani Aristoteles. Kalau pemikiran bisa beruban, gagasan ini sudah putih semua rambutnya. Tetapi justru karena sudah tua, ia sudah berkali-kali melewati kebodohan manusia
dalam berbagai musim. Aristoteles menyebut 3 cara manusia dibujuk, dipersuasi, termasuk di lini masa. 3 cara itu adalah ethos, pathos, dan logos. Apa itu maksudnya? Ethos berkaitan dengan siapa yang berbicara. Apakah ia punya kredibilitas, pengetahuan, pengalaman, dan niat baik? Pathos berkaitan dengan emosi. Perasaan apa yang sedang dipancing dari diri kita? Apakah marah, takut, iba, curiga, atau merasa lebih pintar dari orang lain? Sementara logos berkaitan dengan nalar. Apakah argumen seseorang itu masuk akal misalnya? Apakah datanya cukup? Apakah kesimpulannya tidak melompat terlalu jauh? Seperti pejabat yang buru-buru meninggalkan wartawan dalam wawancara, cegat, atau doorstop. 3 hal itu penting, bukan hanya bagi warganet seperti kita. Ini lebih penting lagi bagi para awak media, para wartawan. Sebab warganet ya masih boleh berbuat ceroboh, meskipun tetap tidak boleh seenaknya. Tetapi media, terutama media arus utama, punya tanggung jawab lebih besar. Media tidak boleh hanya sekedar ikut berbicara, atau memberi panggung, atau memberi stempel. Media bisa membuat satu suara yang tadinya kecil menjadi tampak resmi, sah, dan layak dipercaya. Mari kita mulai dari hal yang pertama, yaitu ethos. Ethos adalah pertanyaan tentang kredibilitas. Wartawan perlu bertanya, siapa orang yang pertama menyebarkan teori tentang kecelakaan itu? Apa latar belakangnya? Apakah ia memahami persoalan yang sedang ia bicarakan? Apakah ia pernah bekerja di bidang perkeretaapian? Atau apakah ia punya konflik kepentingan? Apakah ia justru sedang membantu publik memahami atau sedang memanfaatkan tragedi untuk menaikkan pamornya sendiri? Dalam kasus tragedi di Bekasi Timur misalnya, kita akan segera menemukan banyak orang yang bicara tentang sistem sinyal, prosedur keselamatan, kelalaian manusia, perawatan jalur rel, audit keselamatan, tanggung jawab operator, sampai kebijakan transportasi nasional. Semua topik itu memang penting, tetapi tidak semua orang yang bicara tentang masalah itu otomatis layak dipercaya. Ada perbedaan besar antara orang yang benar-benar paham sistem keselamatan kereta dan orang yang hanya pernah naik kereta sambil kesal karena AC-nya terlalu dingin atau terlalu panas. Ada perbedaan antara teknisi yang berpengalaman, pengamat transportasi, regulator, mantan masinis, ahli manajemen risiko, dan akun-akun anonim yang kalimatnya kebetulan terdengar seolah-olah meyakinkan. Masalahnya di media sosial, etos sering dipalsukan lewat gaya bicara atau gaya tulisan. Orang yang menulis dengan percaya diri tampak seperti ahli. Orang yang memakai istilah teknis tampak seperti orang yang benar-benar paham. Kemudian orang yang menyertakan angka tampak seperti ahli yang akurat. Padahal percaya diri bukan bukti. Istilah teknis bukan jaminan. Angka yang disebut tanpa sumber adalah kosmetik, bukan pengetahuan. Disinilah perlunya wartawan lebih disiplin. Jangan hanya bertanya, apakah narasumber ini menarik? Tapi tanyakan juga, apakah narasumber ini relevan? Wartawan jangan hanya bertanya, apakah ia viral? Tanyakan juga, apakah ia punya kompetensi? Jangan hanya bertanya, apakah kutipannya keras? Tetapi tanyakan juga, apakah kutipannya bisa dipertanggungjawabkan? Karena dalam setiap tragedi, narasumber yang salah bisa memperburuk luka. Ia bisa mengalihkan perhatian dari fakta. Ia bisa memperkeruh suasana. Ia juga bisa menuduh sebelum penyelidikan selesai. Ia bahkan bisa memberi rasa puas palsu kepada publik, tetapi justru merusak proses pencarian kebenaran.
Kita, warganet, sering lupa. Reputasi media tidak hanya dibentuk oleh apa yang ditulis wartawannya. Reputasi media juga dibentuk oleh siapa yang diberi ruang untuk bicara. Ketika media mengutip orang yang tidak kompeten, harap diketahui, media tersebut tidak sedang netral. Media sedang meminjamkan kredibilitasnya kepada orang yang tidak jelas. Dan ini berbahaya. Sekarang kita masuk kepada aspek yang kedua, yaitu patos. Patos berkaitan dengan emosi. Dalam tragedi seperti di Stasiun Bekasi Timur, emosi publik tentu wajar. Ada rasa sedih, ada kemarahan, ada ketakutan, ada rasa tidak aman. Ada pertanyaan sederhana tetapi berat. Bagaimana mungkin orang yang berangkat untuk mencari pekerjaan, untuk kuliah, atau untuk keperluan sehari-hari lainnya justru tidak pulang lagi ke rumahnya? Kemarahan publik tidak boleh diremehkan. Justru kemarahan sering menjadi alarm bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki. Tetapi kemarahan juga mudah ditunggangi, dan di lini masa, emosi adalah bahan bakar paling murah sekaligus paling laku. Unggahan yang paling cepat menyebar biasanya bukan yang paling akurat, melainkan yang paling mengguncang orang banyak. Kalimat yang membuat warganet marah lebih cepat menang daripada laporan yang meminta kita menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Tuduhan yang tajam lebih menarik dari penjelasan yang hati-hati dari otoritas. Video pendek yang dramatis lebih memikat daripada dokumen resmi yang kaku. Begitulah teman-teman, cara perhatian kita dipanen seperti padi di lini masa, tapi dengan pupuk amarah dan irigasi bernama algoritma. Nah, dalam tragedi Bekasi Timur, patos bisa muncul dalam berbagai bentuk. Ada unggahan yang menonjolkan kesedihan korban. Itu penting memang selama dilakukan dengan rasa hormat. Ada juga unggahan yang memancing amarah kepada pihak tertentu. Itu mungkin sah, asal didukung dengan fakta. Ada juga unggahan yang menyimpulkan bahwa kecelakaan ini adalah bukti kegagalan total sebuah sistem. Nah, kesimpulan ini tentu saja harus diuji. Lalu ada pula unggahan yang memelintir duka menjadi bahan menyerang kelompok politik tertentu. Ini namanya bukan empati, tapi eksploitasi. Pertanyaan patos yang perlu kita ajukan adalah emosi apa yang sedang dipancing dari warganet. Apakah warganet diajak berduka dengan sehat atau sebaliknya justru diajak marah tanpa arah? Apakah warganet diajak peduli pada korban atau diajak menjadikan korban sebagai bahan debat? Apakah warganet diajak memahami masalah keselamatan transportasi atau hanya diajak membenci orang yang sudah lebih dulu ditetapkan sebagai musuh atau lawan? Semua pertanyaan itu penting karena emosi yang kuat sering membuat kita merasa sedang berpikir, padahal kita sebetulnya hanya sedang bereaksi. Rasa marah sering terasa seperti keberanian. Rasa sedih sering terasa seperti kedalaman moral. Rasa curiga sering terasa seperti kecerdasan, padahal belum tentu. Nah, bagi wartawan, awak media, pekerja media, patos adalah wilayah yang sangat licin. Berita tentang korban misalnya tentu harus menyentuh hati. Jurnalisme yang kering dari empati akan berubah menjadi laporan teknis yang dingin. Tetapi empati bukan alasan untuk mengeksploitasi penderitaan keluarga korban atau korban itu sendiri. Menampilkan wajah korban tanpa izin, mengorek duka keluarga terlalu dalam, membuat judul yang menyeret air mata pembaca, itu bukan jurnalisme kemanusiaan, tapi perdagangan emosi. Oleh sebab itu, media perlu bertanya, apakah angle ini membantu publik memahami tragedi atau hanya membuat mereka terpancing? Apakah satu judul memberi informasi atau hanya memicu kemarahan? Apakah sebuah foto perlu ditampilkan atau hanya diambil dan dipakai karena dramatis? Dalam tragedi, patos harus
dipakai untuk memanusiakan korban, bukan untuk menggoreng-goreng duka. Kalau media gagal membedakan keduanya, media bukan lagi rumah informasi. Ia berubah menjadi dapur besar yang menggoreng emosi publik sampai gosong. Aspek yang ketiga adalah logos. Logos adalah nalar. Ini bagian yang paling sering ditinggalkan oleh media. Mungkin karena ia tidak serenah kemarahan dan tidak semanis keyakinan. Logos meminta media bertanya, apa buktinya? Dari mana datanya? Apakah hubungan sebab akibatnya jelas? Apakah ada informasi yang belum lengkap? Apakah kesimpulannya terlalu cepat? Dalam setiap kecelakaan transportasi, biasanya penyebabnya itu tidak sederhana. Ada faktor teknis, ada faktor manusia, ada faktor prosedur, ada faktor perawatan, ada faktor komunikasi, juga ada faktor desain sistem. Kadang-kadang satu insiden terjadi bukan karena satu kesalahan besar, tetapi karena ada beberapa celah kecil yang bertemu pada waktu yang sama. Kehidupan dunia nyata memang sering menyebalkan seperti itu. Ia tidak sesederhana satu utas viral yang memakai angka 1 sampai 10. Karena itu ketika ada orang yang langsung menyimpulkan penyebab tabrakan hanya dari satu video atau satu foto atau satu kesaksian, maka media harus hati-hati dan pembaca harus waspada. Kesaksian itu penting tetapi bukan keseluruhan fakta. Video juga penting tetapi punya sudut yang terbatas. Foto juga penting tetapi dia diam. Data resmi penting tapi juga perlu diuji. Semua harus disusun dengan disiplin. Nah, logos mengajarkan media untuk tidak melompat dari terlihat seperti menjadi pasti karena. Ini lompatan yang sering terjadi di lini masa. Terlihat ada petugas yang lalai, maka pasti kelalaian petugas. Seolah-olah sistemnya bermasalah, maka dipastikan sistemnya rusak. Seolah-olah pejabat lambat bicara, maka pasti ada yang ditutupi. Bisa jadi benar, bisa juga tidak. Tugas media bukan menolak kemungkinan. Tugas media menolak kesimpulan yang belum cukup bukti. Bagi media, logos adalah inti kerja jurnalistik. Tanpa logos, berita tinggal bungkusnya. Rapi di luar, kosong di dalam. Maka media harus memeriksa kronologi. Memilah mana fakta, mana dugaan, mana kesaksian, mana klaim, mana analisis awal, mana hasil investigasi. Jangan mencampur semuanya seperti mie instan berita, lalu disajikan panas-panas supaya cepat dimakan publik. Dalam kasus seperti tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur, media sebaiknya membangun lapisan informasi. Yang pertama, apa yang sudah pasti, yaitu jumlah korban, lokasi kejadian, waktu kejadian, kondisi terbaru, dan respons darurat. Yang kedua, apa yang masih dalam penyelidikan, misalnya penyebab tabrakan, kondisi sistem, peran petugas, prosedur yang berjalan atau tidak berjalan, dan sebagainya. Yang ketiga, apa konteks yang perlu diketahui publik? Misalnya soal standar keselamatan, riwayat insiden serupa, tata kelola operator, pengawasan, regulator, dan hak-hak para korban. Yang keempat, apa yang belum boleh disimpulkan, yaitu siapa yang bersalah, motifnya apa, atau kelalaian yang khusus, atau kegagalan sistem tertentu sebelum ada pemeriksaan atau investigasi yang memadai dari otoritas. Struktur semacam ini mungkin tidak seviral tuduhan yang keras di lini masa, tetapi ia jauh lebih berguna. Dan pada akhirnya tugas media itu bukan menjadi pihak yang paling cepat marah. Tugas media justru menjadi yang paling berguna bagi publik. Nah, sekarang mari kita tarik pertanyaan yang lebih luas. Etos, patos, dan logos ini penting untuk membaca tragedi atau tidak. Karena tragedi selalu membuka dua ruang sekaligus. Ruang pertama adalah ruang empati, di mana kita berduka, membantu, mendoakan, dan menghormati para korban. Ruang kedua adalah ruang akuntabilitas. Di sana kita bertanya, apa yang salah? Siapa yang bertanggung jawab? Dan bagaimana mencegah kejadian serupa
akan terjadi lagi di masa depan. Masalahnya di media sosial, dua ruang itu sering bercampur tanpa tata krama. Duka bisa berubah menjadi perdebatan, akuntabilitas berubah jadi persekusi, kritik berubah jadi tuduhan liar, empati berubah jadi pertunjukan moral. Semua orang ingin terlihat peduli, terlihat kritis, terlihat paling cepat paham. Sementara korban bergeser dari manusia menjadi bahan bakar perdebatan. Di titik inilah etos, patos, dan logos sebaiknya menjadi pegangan kita semua. Etos menjaga kita dari narasumber palsu. Patos menjaga kita dari emosi yang dimanipulasi. Dan logos menjaga kita dari kesimpulan yang terlalu cepat. Untuk teman-teman, warganet, 3 hal itu bisa dipakai sebelum kita menekan tombol share atau bagikan. Tanyakan 3 hal saja. Siapa yang bicara, emosi apa yang dipancing, dan apa buktinya. Kalau tidak jelas, 3 hal itu tidak aja, ya, tahan dulu. Kalau unggahan itu membuat kita terlalu cepat, tahan dulu. Kalau argumennya meloncat dari satu potongan informasi, langsung ke kesimpulan besar, tahan dulu, jangan dibagikan. Menahan diri bukan berarti tidak peduli. Justru kadang menahan diri adalah bentuk kepedulian yang paling sederhana. Kita tidak menambah kabut ketika orang lain sedang mencari jalan. Dan untuk para wartawan media, 3 hal itu harus menjadi disiplin di ruang redaksi. Jangan mengutip hanya karena orang itu viral. Jangan memilih narasumber hanya karena pernyataannya sangat keras. Jangan membuat judul hanya karena bisa memancing komentar. Jangan menulis analisis seolah penyelidikan sudah selesai, padahal petugas baru saja mulai bekerja. Media yang baik bukan media yang paling cepat memberi jawaban. Media yang baik adalah media yang membantu publik bertanya dengan benar. Dalam tragedi di stasiun Bekasi Timur, publik berhak tahu apa yang terjadi. Keluarga korban berhak mendapatkan kejelasan. Dan negara wajib memastikan investigasi berjalan secara transparan. Semua itu perlu ditempuh dengan disiplin fakta, bukan dengan pasar malam spekulasi. Kita boleh marah, kita boleh sedih, kita boleh bertanya dengan keras, tapi jangan biarkan kemarahan membuat kita kehilangan ketelitian. Jangan biarkan kesedihan membuat media membagikan informasi yang belum tentu benar. Jangan biarkan rasa ingin tahu berubah menjadi kecelakaan untuk segera punya kesimpulan. Karena di balik setiap angka korban, ada keluarga yang hancur. Mereka tidak butuh suara lini masa yang berisik, hanya demi memuaskan nafsu teori sebagian orang. Keluarga membutuhkan kejelasan, keadilan, dan penghormatan. Teman-teman, saya tahu ini tidak mudah, karena kita hidup di zaman ketika kecepatan sering dianggap kecerdasan. Orang yang paling cepat bicara terlihat paling paham, orang yang paling keras terdengar paling berani, orang yang paling emosional tampak paling peduli. Padahal bisa jadi sebaliknya. Yang paling cepat bicara, teman-teman, belum tentu paling paham. Yang paling keras belum tentu paling benar. Kadang mereka yang diam sebentar untuk membaca dan memeriksa justru sedang melakukan pekerjaan paling bermartabat. Duka memang membutuhkan empati, akuntabilitas membutuhkan keberanian, kebenaran membutuhkan kesabaran. Tiga-tiganya harus berjalan bersama. Kalau hanya empati tanpa akuntabilitas, tragedi mudah dilupakan. Kalau hanya akuntabilitas tanpa empati, korban berubah menjadi alat debat. Kalau kesabaran tanpa keberanian, kebenaran bisa dikubur oleh birokrasi. Maka tugas kita sebagai warganet, sebagai warga masyarakat, bukan memilih salah satu. Tugas kita menjaga 3 hal itu tetap hidup. Saya ingin mengingatkan lagi bahwa 15 perempuan tidak pulang malam itu. Selamanya, kita tidak boleh membiarkan mereka berubah hanya menjadi bahan perdebatan atau angka
statistik dalam berita. Mereka adalah pusat dari cerita ini, bukan para komentator, bukan para pakar dadakan, bukan para pemburu engagement, bukan juga kita yang merasa paling paham setelah membaca 3 unggahan dan 1 potongan video. Mereka, para korban yang meninggal dunia, adalah alasan mengapa kita harus bertanya dengan serius. Apa yang terjadi? Mengapa bisa terjadi? Siapa yang harus bertanggung jawab? Apa yang harus diperbaiki agar tragedi tidak terulang? Mereka juga alasan mengapa kita harus berhati-hati, karena setiap spekulasi yang sembrono bisa melukai keluarga korban. Setiap informasi yang keliru bisa menambahkan kepanikan. Setiap tuduhan tanpa dasar bisa mengaburkan pencarian kebenaran. Jadi teman-teman, sebelum kita membagikan unggahan, sebelum kita mengutip narasumber, sebelum kita ikut menulis kalimat keras di kolom komentar, gantungkan 3 hal di kepala. Yang pertama, etos, siapa yang bicara dan mengapa ia layak dipercaya. Yang kedua, patos, emosi apa yang sedang dipancing dan apakah ia membantu kita memahami atau hanya membuat kita marah. Yang ketiga, logos, apakah argumennya berdiri di atas bukti, data, dan fakta, atau hanya di atas keyakinan yang kebetulan seolah-olah memuaskan. 3 pertanyaan itu memang tidak akan menghidupkan kembali para korban atau langsung memperbaiki sistem keselamatan transportasi. Tapi 3 pertanyaan itu bisa mencegah kita menambah kerusakan, bisa mencegah satu kabar palsu menyebar, bisa mencegah satu media mengutip narasumber yang salah, bisa mencegah satu keluarga korban membaca tuduhan liar tentang orang-orang yang mereka cintai. Dalam hari-hari gelap setelah tragedi, kadang kita tidak menambah gelap. Adalah tindakan kecil yang sangat berarti. Teman-teman, mari kita berdoa untuk 15 perempuan yang malam itu tidak pulang ke rumahnya. Semoga nama mereka tidak tenggelam oleh kegaduhan di lini masa. Untuk keluarga yang ditinggalkan, mari kita berdoa semoga mereka mendapatkan kekuatan dan kejelasan. Dan untuk kita yang masih hidup dan masih memegang handphone, semoga kita tidak terlalu cepat merasa pintar hanya karena sudah ikut bicara. Sebab di lini masa yang paling langka bukan suara. Suara justru sudah terlalu banyak. Yang paling langka adalah jeda, kehati-hatian, dan keberanian untuk berkata, saya belum tahu, maka saya belum akan menyebarkan. Taufik.